bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Franky Billy, NIM 19104232. Saat ini saya akan memperjelaskan tentang penalaran berpikir kritis di dunia cyber. Nah, pengertian dari berpikir kritis itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang di mana setiap orang berpikir kritis untuk menentukan suatu permasalahan atau untuk merancang sebuah permasalahan yang belum ada dan bisa dilakukan secara berpikir kritis agar suatu permasalahan yang ingin dibuat atau dirancang oleh seseorang itu bisa terbentuk dalam suatu permasalahan dengan yang sesuai dengan fakta atau dengan suatu penilaian dari sebuah berpikir kritis. Seperti itu. Jadi berpikir kritis itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh seorang berpikir kritis. Dari berpikir kritis itulah tidak seharusnya orang tua saja, itu mulai dari anak kecil, remaja, dewasa maupun orang tua. Gimana caranya berpikir kritis itu? Orang yang berpikir kritis itu adalah sebuah fakta yang harus benar-benar yang dilakukan oleh seseorang agar bisa menentukan apa yang dia ingin untuk melakukan sesuatu dalam suatu perancangan atau suatu argumen-argumen yang dapat dibuat dengan secara sistematis. Nah, seperti itu untuk pengertian dari berpikir kritis secara sistematisnya. Yang kedua, mengapa orang berpikir kritis? Nah, mengapa orang berpikir kritis? Agar menghasilkan pemikiran yang tepat, yang cermat dan relevan, agar menghindari hal-hal yang tidak tepat dalam kehidupan kita. Nah, kita berpikir kritis itu agar bisa menghindari solusi permasalahan yang tidak kita mengerti, agar dapat kita memahami sebuah permasalahan. Nah, dari sinilah kita harus memanfaatkan untuk berpikir kritis yang lebih mendalam lagi. Nah, semua orang harus berpikir kritis dengan secara sistematis. Nah, mengapa zaman sekarang teknologi banyak orang yang melakukan berpikir kritis dengan secara tepat dan relevan. Nah, sekarang dunia teknologi ini banyak orang yang ingin untuk berpikir kritis, nanti cita-citanya mau jadi apa. Nah, jadi sekarang orang harus mulai berpikir kritis, harus memerlukan kritis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang tidak ada dan bisa dihasilkan sebuah permasalahan yang menjadi fakta nyata, seperti itu. Jadi orang harus berpikir kritis dan perlu sekali berpikir kritis untuk menentukan tujuan sebuah permasalahan itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak tepat begitu. Nah, untuk membantu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita hadapi untuk saat ini, seperti itu. Misalkan seorang orang IT ini jadi cita-citanya ingin menjadi seorang programmer. Nah, seorang programmer ini dia harus berpikir nanti dia ketika membuat sebuah website, dan dia harus berpikir dulu, nah bagaimana caranya untuk dia harus pelajari, atau bagaimana caranya untuk dia harus membuat sebuah website itu dengan secara tepat dan benar, agar ketika dia berpikir dan dia harus memahami struktur dan juga memahami alur cerita dari sebuah website itu, dan dia harus mempelajari sebuah codingan, dan juga harus mempelajari sebuah dari sebuah sintaksnya seperti apa, dan dia harus membuatnya sebagaimana, dan dia harus berpikir kritis secara cerdas dan amati. Nah, disinilah dia manfaat untuk berpikir kritis agar menghindari sebuah permasalahan yang tidak tepat dalam sebuah pemikiran kritis. Seperti itu manfaat dari sebuah berpikir kritis di dunia cyber etis, ya. Seperti itu pengertiannya dari manfaat dari berpikir kritis di dunia cyber etis. Mungkin yang
ketiga, definisi berpikir kritis. Nah, definisi berpikir kritis itu sendiri seseorang yang melakukan berpikir kritis dengan secara sistematis. Nah, definisi dari berpikir kritis yaitu berpikir sebagai suatu usaha berpikir kritis sebagai suatu proses yang aktif, berpikir sebagai suatu proses yang sistematis, berpikir sebagai dasarkan penalaran dengan secara logika dan juga metode dan aturan berpikir yang aktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan berpikir kritis menggunakan berbagai sudut pandang, yaitu berpikir kritis mencakupkan pemahaman dan informasi yang umumnya berwujud argumen. Nah, berpikir kritis mencakup pemahaman akan informasi yang umumnya berwujud atau mencakup evaluasi atau berpikir kritis mengevaluasi pemikiran atau argumen. Berpikir kritis itu bertujuan membuat keputusan yang belum kita bentuk untuk menjadi suatu pemikiran yang aktif dalam sebuah pemikiran kritis. Nah, disinilah kita akan mempelajari definisi-definisi dari pemikiran kritis di dunia cyber. Nah, sekarang kita harus menentukan apa makna kita harus berpikir kritis juga. Nah, makna kita berpikir kritis itulah ya kita harus menentukan definisi kita. Nah, itulah tujuan kita menentukan definisi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menghindari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang melakukan sebuah kesalahan dalam pribadian kita, agar kita itu benar-benar melakukan sesuatu yang tepat, untuk memikirkan sesuatu hal yang baik, yang tepat, yang relevan, yang aktif dengan secara cepat dan aman. Seperti itu untuk melakukan secara definisi kita, dan kita harus benar-benar untuk melakukan suatu pemikiran yang proses yang cepat dan yang secara instan, untuk berpikir secara jernih. Seperti itulah definisi dari sebuah pemikiran kritis. Nah, mungkin itu dari pemikiran kritis. Dan selanjutnya yang keempat, kemampuan berpikir kritis. Setiap orang mampu berpikir kritis. Setiap orang berpikir kritis harus memiliki pemikiran yang jernih, cepat, dan mendalam atau clear. Nah, setiap manusia harus memiliki pemikiran yang lebih memahami sebuah permasalahan dan cepat menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cepat. Nah, setiap orang yang berpikir harus memiliki pemikiran yang lebih mendalam lagi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dan dia harus tahu dan menggali sebuah permasalahan itu menjadi sebuah permasalahan yang lebih baik lagi. Orang yang mampu berpikir kritis dia harus mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, dan dia harus mampu memimpin dari sebuah perusahaannya. Misalkan seorang yang punya perusahaan, misalkan seorang manajer, dia kenapa dia mampu untuk memimpin sebuah perusahaannya? Karena dia lebih besar, pemikirannya lebih luas daripada dari bawahannya. Karena seorang manajer itu mempunyai kemampuan untuk memimpin sebuah perusahaan itu tersebut. Kenapa selalu orang itu yang bukan seorang manajer saja, dan semua orang itu harus mampu berpikir kritis untuk menemukan hal-hal yang lebih baik atau hal-hal yang lebih produktif, dan juga prinsip-prinsip metode atau analisa-analisa yang belum ada bisa kita merancang dari sebuah permasalahan itu dengan secara cepat dan dengan secara jernih, agar dapat menempuh dari sebuah permasalahan itu dengan baik atau benar. Nah, itulah dari kemampuan dari seorang yang berpikir kritis untuk menemukan sebuah permasalahan atau sebuah kejadian menjadi sebuah fakta yang betul-betul menjadi fenomena atau solusi atau analisa yang benar-benar terjadi. Itulah dari pengertian dari kemampuan berpikir kritis. Mungkin itu aja kesampaian saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya atau presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.